Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith aslih lana ilahana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita nikmat yang besar dapat berjumpa kembali. Alhamdulillah Ibu-ibu. Kita insyaallah pada kesempatan sore hari ini akan melanjutkan pembahasan apa yang telah kita bahas pada 3 atau 4 minggu yang lalu. Masih ingat nomor tadi? Waktu itu ibu-ibu, alhamdulillah kita telah sedikit membahas dari awal kitab yang berjudul Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada waktu itu kita awali dengan pembuka, muqaddimah, dan juga dengan penjelasan surat Al-Fatihah. Saya ingat apa betul? Waktu itu 3 minggu yang lalu mungkin. Nah, kalau nggak salah. Waktu itu kita membahas penjelasan surat Al-Fatihah. Dan ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab ini. Karena kitab ini adalah kitab yang sangat bagus, Masya Allah, yang terbagi menjadi beberapa tema besar. Tema besar pertama adalah tadi berkaitan dengan surat-surat pendek. Jadi surat-surat pendek dimulai dari surat Al-Zalzalah sampai dengan surat An-Nas. Kemudian nanti setelah pembahasan surat pendek itu selesai, di dalam kitab ini yang akan dipelajari adalah berkenaan dengan rukun Islam, penjelasan setiap rukunnya. Setelah itu ada nanti rukun iman dan penjelasan setiap rukunnya. Kemudian nanti ada berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan ihsan, berkaitan dengan sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, dan juga lain-lainnya berkaitan dengan sholat. Juga kitab ini akan membahas nantinya tentang akhlakul karimah dalam agama Islam. Kemudian nanti ada berkenaan dengan hal-hal lain yang penting di dalam agama Islam. Masya Allah, alhamdulillah kesempatan yang lalu kita telah mengawali kitab ini dengan penjelasan surat Al-Fatihah. Catatan ini pun saya enten. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti ibu-ibu, insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan menuju pembahasan yang selanjutnya, yaitu surat Al-Zalzalah. Nanti kalau Allah berikan kemudahan, kita akan lanjutkan juga nanti ke surat Al-Adiyat. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita masuk ke surat Al-Zalzalah. Monggo kita baca dulu suratnya. Saya awali, monggo panjenengan baca setelah saya. Siap nggih insyaallah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يصدر الناس أشتاتا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Barakallahu fikum. Sampun masyaallah niku, masyaallah bagus nggih. Mboten napa-napa nggih. Nanti insyaallah sambil pembiasaan terus dilatih dan juga dibiasakan dibaca, insyaallah nanti akan hafal. Tapi alhamdulillah ibu nggih, setidaknya kalau kita juga membaca surat Al-Zalzalah pada sore hari ini, insyaallah setiap huruf niku akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, setiap huruf yang dibaca itu kita akan mendapatkan satu kebaikan. Masya Allah. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bukan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau 3 huruf 3 kebaikan. 3 kebaikan dikali 10 berarti 30 kebaikan. Masya Allah. Terus kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga, siapa yang kemudian dia membaca terus dia kok masih grotal gratun, masih kemudian belum lancar, maka baginya 2 pahala. Baginya pinten? 2 pahala. Pahala apa itu? Setunggal adalah pahala dia membaca Quran, 2 pahala dia bersusah payah. Masya Allah. Jadi pahalanya dapat 2 nih ibu. Masya Allah. Maka guys, ini adalah keutamaan seorang baca Al-Quranul Karim. Maka ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita membaca dan juga mempelajari maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi itu diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan seluruh isi perutnya. Wa qala al insanu ma laha, dan manusia akan mengatakan apa yang terjadi dengan bumi, karena mereka kaget. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu, pada hari kiamat nanti bumi itu akan memberitakan seluruh berita dan kabar yang terjadi dahulu ketika di dunia sebelum kiamat.
Jadi bumi ini kok akan bersaksi atas perbuatan manusia nanti pada hari kiamat. Bi anna rabbaka awhalaha. Kok bumi dapat bersaksi? Karena Allah yang memberikan izin kepada bumi. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia itu akan dibangkitkan secara berkelompok-kelompok. Ada yang baik, ada yang buruk, agar mereka melihat seluruh amal mereka dan mereka akan diberi balasan atas semua itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah kemudian melanjutkan, maka barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil dzarrah, niscaya dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat dan Allah akan memberikan balasan ganjaran atasnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat keburukan sekecil dzarrah, maka niscaya dia pun juga nanti akan melihatnya pada hari kiamat dan Allah akan memberikan balasan atas perbuatannya. Ini adalah terjemahan secara ayat per ayatnya ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas preteli insyaallah ibu-ibu setiap ayat per ayatnya biiznillah taala. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki adalah surat Al-Zalzalah. Al-Zalzalah niku adalah surat yang dimana Allah itu mengisahkan tentang kejadian hari kiamat. Hari kiamat. Karena surat Al-Zalzalah itu termasuk dalam surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Enten surat Makkiyah, enten surat Madaniyah. Surat Makkiyah niku adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Jadi semua surat yang turun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niku hijrah ke Madinah niku dinamakan Makkiyah. Napa bedanipun Makkiyah dan Madinah dan Madaniyah? Bedanipun adalah kalau surat Makkiyah niku biasanya fokus pembahasannya adalah berkaitan dengan Allah itu ingin menetapkan iman dalam hati umat Islam. Akidah, keimanan tadi termasuk di dalamnya keimanan kepada Allah dan juga rukun iman yang 6 itu termasuk pada hari kiamat. Juga nantinya dalam surat Makkiyah itu Allah akan mengisahkan tentang surga dan neraka dan kejadian hari kiamat. Itu Masya Allah. Jadi yang diinginkan dari surat Makkiyah adalah Allah ingin menanamkan akidah dalam hati umat Islam, keimanan yang kuat. Bahwasanya umat Islam itu dia meyakini bahwasanya kalau dia beriman kepada Allah, maka dia juga harus beriman kepada hari kiamat. Karena rukun iman itu enten minum 6 nggih. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir. Maka ibu ini adalah termasuk pembahasan rukun iman yang kelima, yaitu rukun iman berkaitan dengan hari kiamat. Masya Allah. Ketika kita berbicara tentang hari kiamat, ibu-ibu, hari kiamat itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Tapi untuk waktunya kita tidak tahu kapan dia akan terjadi. Boten enten teng dunya niki bahkan termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Tapi Allah memberitakan tentang kejadian-kejadian nanti akan terjadi pada hari kiamat. Setidaknya ibu-ibu, pembahasan iman kepada hari kiamat niku ada 3 fokus poin yang kemudian kalau ini dipahami, insya Allah kita akan memahami iman kepada hari kiamat. Yang pertama adalah iman kepada hari kiamat itu adalah iman terhadap hal-hal yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Tanda-tanda datangnya hari kiamat. Tanda-tanda datangnya hari kiamat. Itu termasuk pembahasan iman kepada hari kiamat. Tanda-tanda datangnya hari kiamat. Mungkin kita pernah mendengar tanda-tanda datangnya hari kiamat itu apa mawon? Ada yang pernah dengar? Napa?
tanda-tanda datangnya hari kiamat. Wah, kamu masih nang kurang kiamat. Kenapa? Jarang ada yang baca Al-Quran. Boleh. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar yang kalau tanda-tanda besar ini ada berarti kiamat sudah sangat dekat. Tanda-tanda besar itu di antara lainnya adalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menyebutkan ada 10 hal. Kalian sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 hal. Kemudian Nabi menyebutkan ada apa? Yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Kemudian nanti akan ada hewan yang aneh pada akhir zaman itu, hewan melata yang muncul, tapi aneh banget hewannya. Kemudian nanti ada asap ataupun kabut yang kemudian akan datang pada mendekati hari kiamat. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu saat ini tesih hidup, Allah angkat ke atas langit. Nanti kalau sudah Dajjal keluar, nanti Nabi Isa itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang bunuh Dajjal itu adalah Nabi Isa. Kemudian nanti ada keluar Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj, yaitu yang akan merusak, memberikan kerusakan di muka bumi. Kaum yang akan keluar di akhir zaman yang akan merusak tatanan dunia. Ya'juj Ma'juj. Kemudian nanti matahari akan terbit dari arah barat. Matahari akan terbit dari arah barat. Kemudian ada lagi tanda-tanda besar datangnya hari kiamat adalah nanti akan ada 3 gerhana. 1 gerhana itu di timur, 1 gerhana di barat, dan 1 gerhana di Jazirah Arab. Kemudian yang terakhir nanti akan ada api yang akan menggiring manusia, nanti pada mendekati hari kiamat itu akan ada api. Masya Allah. Bukan api biasa tapi api yang menggiring manusia ketika itu. Masya Allah. Dan itu adalah pembahasan tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Kemudian iman kepada hari akhir itu juga nantinya adalah berkaitan dengan tadi setunggal tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nomor 2 adalah berkaitan dengan al-maut, yaitu berkaitan dengan kematian dan alam barzakh. Niku berkaitan juga dengan keimanan kepada hari kiamat. Seorang niku kalau dia tidak mengalami kiamat yang aslinya, dia akan mengalami kiamat pada dirinya sendiri. Kiamat pada dirinya sendiri adalah ketika seorang itu meninggal dunia, ruhnya telah dicabut, maka telah tegak kiamat untuknya. Dia sudah meninggalkan dunia ini dan dia akan berpindah ke alam barzakh. Nah, jadi pembahasan tentang kematian, nanti bagaimana ruh itu akan dicabut, bagaimana nanti ada malaikat maut, kemudian nanti bagaimana ruh kita akan dibawa kemana perjalanannya, dan nanti di alam kubur apa yang akan dialami, fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur, gitu semuanya berkaitan dengan pembahasan keimanan terhadap hari kiamat. Pembahasan topik yang kedua itu berkaitan dengan ini. Kemudian topik yang ketiga adalah berkenaan dengan nanti manusia itu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Setelah hari kiamat, bumi itu semuanya yang ada di atasnya akan binasa. Dunia ini akan hancur dan kemudian semuanya tidak tersisa, semuanya telah mati dan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala nantinya akan membangkitkan kita di kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan pada hari akhirat. Nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan berdiri di mahsyar. Kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Seluruh manusia dari umat semenjak zamannya Nabi Adam sampai akhir zamannya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kata sangat niku, Masya Allah. Jumlah penduduk bumi pada hari ini niku enten berapa
juta manusia atau berapa miliaran nggih mungkin manusia niku pada zaman sekarang ini. Nah, niku bagaimana nanti kalau di padang mahsyar niku semua manusia dari seluruh zaman semuanya akan dibangkitkan. Kemudian nanti berkenaan dengan kalau sudah dibangkitkan nanti setelah ada syafaat Nabi SAW, setelah itu ada hisab, ada timbangan amal, kemudian nanti ada telaga Nabi SAW, kemudian setelah ini nanti ada jembatan Sirat, kemudian nanti ada tempat di mana manusia niku akan dihalalkan seluruh apa yang belum halal dulu ketika di dunia. Kalau ada kezaliman, hak-hak yang belum tertunaikan, semuanya akan dilunasi. Kemudian nanti kalau sudah bersih semuanya, baru manusia niku masuk ke dalam surga. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga. Amin. Karena nanti ujungnya kalau nggak surga, neraka. Nah, ini adalah berkenaan dengan tema pembahasan iman kepada hari kiamat. Setidaknya kita ada gambaran. Oh, berarti kalau hari kiamat nanti pembahasannya itu seputar ini, seputar hal-hal ini. Masya Allah. Nah, ini Allah SWT berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi itu diguncangkan dengan begitu dahsyat. Ini pas hari hanya berarti. Pas hari hanya kiamat. Ketika niku ibu-ibu bumi niku akan diguncangkan, mboten sekadar guncangan gempa biasa niku mboten. Masya Allah. Guncangan gempa biasa niku mawon orang itu sudah panik semua nih. Biasanya kan teng mriki teng Purworejo niku nggih, tenggen griyane kula niku juga teng Balidono niku riyen enten gempa. Padahal gempanya nggih mboten gede banget tapi gempa langsung keluar rumah semua. Nggih napa mboten? Teng mriki lagi nggih mungkin. Padahal gempanya nggih mboten gede banget tapi gempa ya pada keluar rumah semua gitu. Nah, niku mawon nggih sing nembe masak langsung ditinggal mlayu, nembe nonton TV langsung mboten koper mateni TV-ne langsung keluar semua, Masya Allah. Dan dulu waktu 2010 niku juga nggih ada gempa Jogja, Masya Allah. Niku besar sekali kalau niku, Masya Allah. Kula pas zaman riyen niku gempa Jogja 2006 nggih, 2006. Niku kula tesih alit Ibu. Kula niku tesih TK kalau nggak salah nomor di bawahnya TK. Kula niku riyen pas niku nggih, bapak kula tesih mundut sate lontong gitu. Pagi-pagi untuk sarapan saya nyusul jalan kaki. Lah tengah jalan itu kok gempa guyub kayak kula nangis. Nyusul bapaknya malah nangis. Gempa bumi Jogja nggih 2006 niku Masya Allah. 2006 kabupaten Senes 2010 kita 2006. Masya Allah. Dan ini pas hari kiamat ibu-ibu nggih, ini tuh bumi diguncang tapi bukan guncangan biasa nggih. Benar-benar dahsyat sekali yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bahkan sampai Allah SWT itu berfirman, "Yauma tazhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha." Digambarkan hari kiamat itu ibu-ibu, kalau ada ibu-ibu yang lagi menyusui anaknya, dia langsung gak ingat kalau dia sedang menyusui anaknya, langsung diuntal, dia tuh lari. Kemudian hari kiamat itu kalau seorang sedang hamil, gak sadar, saking takutnya dia langsung melahirkan ketika itu juga. Masya Allah. Itu saking dahsyatnya hari kiamat. Maka mudah terbayang gitu. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian bumi akan mengeluarkan seluruh isi perutnya. Yang ada dalam perut bumi niku napa mawon Ibu? Nggih enten mayit, nggih enten apa boleh? Nggih enten perbendaharaan bumi, tambang emas, perak, perhiasan, semua yang ada di dalam bumi semuanya akan dikeluarkan, termasuk juga mayat-mayat yang ada di dalamnya. Semuanya dikeluarkan, ini sebagai tanda bahwasanya kiamat itu terjadi dan semuanya nantinya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu, ketika kita berbicara tentang iman kepada hari kiamat, ini itu bukan sekedar cerita biasa, ini bukan sekedar kabar yang biasa, tapi ini hari ini kita dengar, tapi nanti pasti akan kita
alami bersama, dalam artian kita nanti akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, apakah umat Islam itu akan merasakan hari hanya hari kiamat? Pas kejadian hari hanya itu bumi hancur semuanya itu, apakah di situ ada umat Islam yang merasakan apa betul umat Islam? Nah, Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala nih. Kiamat itu tidak terjadi kecuali pada syirarul khalqi, pada manusia-manusia yang tinggal bejat-bejatnya pada akhir zaman. Mereka yang tidak kenal agama, mereka tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berpaling, mereka itu sudah tidak kenal lagi keimanan, Masya Allah. Tapi kalau orang-orang yang ada keimanan dalam hatinya, mereka itu nanti sebelum hari hanya itu tiba, Allah akan mengirimkan angin yang akan berhembus, kemudian akan mencabut roh nyawa orang-orang yang ada keimanan di dalam hatinya. Jadi yang ada keimanan dalam hatinya, dia tidak merasakan hari hanya hari kiamat. Tapi nanti dia akan dibangkitkan setelah itu. Dia akan dibangkitkan setelah hari hanya niku, guys, setelah bumi semuanya hancur, semuanya telah binasa, manusia akan dibangkitkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Semua itu akan dibangkitkan. Dan tidak merasakan hari hanya, tapi nanti akan dibangkitkan bersama yang lainnya, yaitu pada setelah hari hanya itu. Masya Allah. Jadi guys, ibu-ibu, ini adalah pelajaran yang penting, bahwasanya kita itu harus berusaha semaksimal mungkin kita berikhtiar untuk mempertahankan iman Islam kita. Kita tuh harus istiqomah. Iman Islamnya ini kita harus terus dijaga. Dalam artian kita harus berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya, ya Allah, tetapkan hati saya di atas agamamu, ya Allah. Ya Allah, tetapkan saya di atas iman Islam agar saya istiqomah terus. Karena dengan iman itulah nantinya kita akan mendapat keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Utamanya nanti pada hari kiamat, seorang yang beriman, mereka akan dimasukkan insya Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya iman itu harga mati, ibu-ibu. Iman itu harga mati. Kita harus terus menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita ini. Terus minta kepada Allah agar ditetapkan iman Islamnya. Kalau berdoa jangan lupa untuk berdoa dijaga hidayah dan iman Islam dalam hati niku, ibu-ibu. Harus perbanyak doa niki agar kita niku benar-benar nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman, dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan itu ibu-ibu, tadi bumi akan mengeluarkan seluruh isi perutnya. Kemudian waqala al-insanu ma laha. Kejadiannya begitu dahsyat. Orang-orang ketika niku terheran, mereka tuh terkejut, Masya Allah. Ma laha, apa yang terjadi dengan dunia ini? Masya Allah, mereka tidak pernah melihat fenomena yang semengerikan ini. Mereka tidak pernah melihat dan mendengar, merasakan kejadian sedahsyat ini. Kaget mereka itu. Masya Allah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, pada hari kiamat, nantinya guys, setelah manusia itu akan dibangkitkan, ketika niku bumi itu akan bersaksi, akan menceritakan, mengabarkan seluruh apa yang pernah terjadi di atas bumi, di atas tanah kita berpijak, di atas tempat kita tinggal, di atas tempat kita berbuat dan berucap. Semua itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah niku punya makhluk-makhluk yang nanti Allah itu akan jadikan mereka itu saksi pada hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bumi. Jadi ibu-ibu ini ya tos-tos. Kalau kita berbuat, berucap, kita niku harus sadar bahwasanya bumi tempat kita berpijak ini nantinya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kita dan ucapan kita. Kalau kita berucap buruk, kalau kita berbuat buruk, bumi itu nanti akan bersaksi. Oh, dulu ibu fulanah itu ngaruh, ya Allah, bener niku pada saat itu melakukan ini, mengucapkan ini, Masya Allah.
Jadi niki adalah pelajaran keimanan pada diri kita, sehingga kita lebih berhati-hati ketika kita itu mau berucap atau berbuat. Masya Allah. Semuanya nantinya akan dipersaksikan pada hari kiamat. Bumi akan bersaksi. Selain bumi yang akan bersaksi apa? Adalah tangan dan juga kaki. Itu nantinya akan bersaksi pada hari kiamat. Tangan itu akan berbicara nanti pada hari kiamat. Wa tukallimuna aydihim. Tangan akan berbicara dan kaki akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tangan diam. Kalau kita berbuat, berucap, tangan itu mendel nih. Mboten saged napa-napa. Kita sekarang yang menggerakkan tangan. Sekarang kita menggerakkan tangan. Tapi nanti pada hari kiamat tangan itu akan berbicara. Oh, nganu ya Allah, riyen niku nganu, riyen ngeten, Masya Allah. Namun kalau kita sudah di hari kiamat niku nggih, kita tidak dapat lagi untuk berbuat apa-apa Ibu, Masya Allah. Kita langsung pasrah mawon, Masya Allah. Makanya sebelum hari itu tiba, maka selagi ada kesempatan ini kita perbaiki. Kita akan perbaiki tangan yang tadinya kita berbuat untuk keburukan, lisan kita ataupun kaki kita ataupun hati kita ataupun apapun itu, kalau ada keburukan segera untuk dihilangkan dan ditaubati, dan kita bersegera menuju kebaikan, menuju ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena nantinya mereka itu semua akan dijadikan sebagai saksi-saksi Allah pada hari kiamat. Bi anna rabbaka awhalaha. Karena Tuhanmu yaitu Allah yang telah memberikan izin kepada bumi untuk bersaksi. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari kiamat itu nanti manusia akan dikumpulkan secara berkelompok-kelompok. Jadi ada yang baik, ada yang buruk, bertingkat-tingkat. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti mereka semua akan melihat amal mereka secara benar-benar, secara mata mana pun. Berarti kalau bahasa Indonesia itu apa? Secara mata telanjang apa? Secara mata apa nih? Benar-benar kita akan melihatnya. Ainal yakin. Kita akan melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Kita akan benar melihatnya. Masya Allah. Semua akan kita lihat Ibu. Apa yang telah dahulu kita perbuat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka siapa yang berbuat kebaikan sekecil dzarrah, bisa dia akan melihatnya dan Allah akan membalasnya, memberikan ganjaran pada hari kiamat. Jadi timbangan hari kiamat niku ibu-ibu niku seukuran dzarrah niku sudah ditimbang. Dzarrah niku napa dzarrah? Seukuran. Nah, ada yang kemudian mengatakan biji sawi, ada yang kemudian mengatakan biji jagung. Ada yang kemudian mengatakan apa boleh? Banyak gitu. Nah, tapi ibu dalam kitab niki Asy-Syaikh Hafizahullah taala menjelaskan bahwasanya dzarrah niku adalah hiyal wahidatu min sigharin namal. Itu adalah seukuran semut yang paling kecil. Coba ibu tengok kanan kiri bawah, enten semut sing lewat belum? Lah, kadang aja semut yang gede aja nggak kita lihat. Lah kalau semut yang paling kecil itu saya samar mulai gitu, dan kita lihat. Maka itu seukuran semut yang paling kecil itu nantinya akan ditimbang pada hari kiamat. Dalam artian apa? Sekecil apapun kebaikan itu Allah pasti akan membalasnya pada hari kiamat. Kita harus yakin ibu-ibu bahwasanya sekecil apapun yang kita perbuat di dunia ini kebaikan, niscaya pasti akan kita lihat nanti pada hari kiamat dan Allah akan membalasnya, memberikan ganjaran untuk kita. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun keburukan, meskipun sekecil semut yang paling kecil, niscaya nanti juga akan ditimbang pada hari kiamat dan kita akan melihat dan Allah akan memberikan balasan atas perbuatan buruk kita. Jadi di akhirat nanti, meskipun di dunia ini sudah kita sembunyikan sembunyi-sembunyinya, kita sudah sembunyikan dan kita tutup,
Tapi kalau kita tidak bertaubat atas itu, ya nantinya kita akan diberikan balasan atas apa yang telah kita perbuat. Makanya ibu niki memberikan pelajaran keimanan untuk kita. Kita tidak boleh meremehkan apapun itu sekecil apapun, baik kebaikan ataupun keburukan. Dalam hal kebaikan, Nabi SAW itu pernah bersabda, "Ittaqun nara walau bisyikki tamrah." Takutlah kalian kepada neraka meskipun hanya dengan setengah biji kurma. Takutlah kalian kepada neraka meskipun dengan setengah biji kurma. Maksudipun pripun Mas Husain? Maksudipun adalah meskipun kita bersedekah dengan hanya apa nih? Hanya dengan separuh kurma, nah, niku kita akan diberikan ganjaran dan pahala. Nabi sampai sabdakan, takutlah kalian dengan neraka, agar kalian itu terjauhkan dari neraka. Bersegeralah untuk beramal, sekecil apapun amal itu, meskipun hanya bersedekah dengan setengah biji kurma, itu pun insya Allah akan Allah berikan pahala untuk kita. Masya Allah. Jadi ibu, kebaikan itu jangan kita terlalu qanaah dengan kebaikan. Maksudnya pun jangan merasa cukup dengan kebaikan yang telah kita perbuat. Kalau bisa kebaikan itu kita harus tamak. Kita harus artian kita itu harus senantiasa merasa kurang dengan kebaikan yang telah kita perbuat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian akan dihisab. Dalam artian kita tuh harus senantiasa mengecek diri kita masing-masing. Kita introspeksi diri. Wah, selama ini kebaikan dan keburukan itu lebih banyak mana? Mungkin kita akan mengatakan, wah yang paling banyak kok ternyata keburukannya ini. Makanya kita harus segera untuk memperbanyak kebaikan. Karena Allah SWT masih memberikan kepada kita waktu dan kesempatan. Tidak ada kata terlambat bagi mereka yang ingin kembali menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan itu senantiasa terbuka lebar di depan mata kita. Jangan kita kemudian terlalu zuhud dan qanaah terhadap kebaikan. Kalau bisa kita menjadi orang yang pertama kalau ada peluang kebaikan. Apapun itu kebaikan itu kata. Kebaikan itu kata. Amal ibadah, ketaatan kepada Allah, berbuat baik, kemudian berakhlak mulia, dan juga yang lain-lain. Karena kebaikan itu adalah kata yang sangat luas, mencakup makna yang sangat luas. Maka apapun itu kebaikan, selagi itu ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah, maka kita harus mengambil peluang itu secepat mungkin. Jangan kita ngending-ngending. Nah, ini juga termasuk penyakit yang dari setan. Ini adalah taswif, menunda-nunda. Angkosek lah. Ya. Kalau seorang sudah bilang kosek, itu pertanda dia tidak akan melakukannya. Kalau seorang nanti mengatakan angkosek lah, nah itu pertanda awal seorang itu akan gagal, akan tidak jadi melakukannya. Nah, kan? Mungkin sering terjadi nggak ibu-ibu? Kita mengatakan nanti dulu lah, kosek. Akhirnya kosek malah jadinya nggak jadi. Nah, ini adalah salah satu was-was setan dalam benak manusia. Was-was setan yang senantiasa memberikan bisikan-bisikan agar kita itu menunda amal. Setan itu nggak kepingin kita beramal. Setan itu kepingin menjauhkan kita dari jalan kebaikan. Sebisa mungkin setan itu bujuk kita agar kita itu nggak jadi melakukannya. Misalkan kita udah punya kerentak untuk sholat malam tahajud. Nah, tadi kan Purworejo lagi adem banget lagi. Dan udah bangun alarm jam 3 gitu. Nah, alarmnya bunyi. Gitu kan. Bunyi itu alarmnya. Lalu kemudian kita lihat jam, wah jam 3 jam 3. Waduh kok adem merah jamak iki. Masya Allah. Kosek lah setengah jam nih. Setengah jam. Akhirnya nanti ditunda nggak jadi subuh. Nah, itu contoh ibu. Jadi kosek niku malah menjadi penyakit bagi kita. Malah itu malah menjadikan kita tidak jadi beramal. Masya Allah. Jadi peluang kebaikan itu kita harus senantiasa berada nomor 1 untuk kita ambil ibu.
Karena nanti pada hari kiamat timbangan sekecil apapun kebaikan itu akan Allah berikan ganjaran untuk kita. Tentu kita tidak ingin menghadap Allah dan kita tidak punya kebaikan, kita mau badan. Kita tuh kalau menghadap Allah pinginnya itu dengan sebaik-baik mungkin, gitu kan? Mau kita niku kepengin ngadep kenapa? Misalkan kita dapat undangan dari Pak Bupati Purworejo, monggo kepada ibu-ibu semuanya dapat undangan besok ke kantor bupati, masya Allah. Itulah kita persiapan semaksimal mungkin, Pak. Nah, kita sesiap mungkin lah gitu kan untuk menghadap Pak Bupati, masya Allah. Dan itu nanti kita pada hari kiamat ibu-ibu kita akan menghadap Rabbul Alamin, akan menghadap Allah Tuhan semesta alam. Kita harus punya persiapan terbaik yang kita bawa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian sebanyak-banyaknya. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu apa? Adalah menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah. Niki dua kalimat, dua kata besar nih yang kalau dijabarkan itu kata sangat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Allah berarti punya perintah dan Allah punya larangan. Selagi kita tahu ini adalah termasuk perintah Allah yang Allah ridhoi kalau kita berbuat dan mengamalkannya, dan ini adalah larangan Allah yang kalau kita terjang, yang kalau kita langgar, kita akan mendapat dosa. Kita sudah tahu dua jalan, jalan buruk dan jalan baik. Monggo tinggal kita pilih mau ngambil jalan baik atau ngambil jalan yang buruk. Masya Allah. Allah telah memberikan kepada kita niku bekal akal agar kita berpikir bahwasanya ini adalah jalan baik, ini adalah jalan buruk. Tentu kalau kita ingin suatu hal yang besar, utamanya adalah surga, maka kita harus perlu perjuangan. Tidak ada di dunia ini ibu sesuatu yang kita raih tanpa perjuangan, gitu Mas. Seorang kalau ingin makan, dia harus keluar minimal belonjo, kemudian dia masak. dia bekerja. Seorang kalau ingin dapat uang, dia harus bekerja. Seorang kalau ingin kalau ingin punya motor, punya mobil, berarti dia harus nabung bekerja. Dan ini ibu-ibu, surga lebih dari itu. Kalau kita ingin punya cita-cita surga, maka kita harus punya usaha terbaik kita dan terbesar kita. Untuk dunia saja kita terkadang sampai mati-matian lupa waktu, karena kita ingin mendapat bahagia di dunia dengan apa yang ada dalam pandangan kita. Tapi nanti untuk akhirat ibu-ibu kita harus lebih daripada itu. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal. Barang dagangan Allah itu adalah surga. Maka kita perlu effort yang besar, kita perlu perjuangan. Kita perlu meniti jalan orang-orang pendahulu kita. Mereka orang-orang yang dahulu telah meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Mereka yang setiap harinya hanya dipenuhi dengan takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, itu kita contoh. Kita contoh para nabi, kita contoh para orang-orang soleh terdahulu, kita contoh para tabi'in, para sahabat dan juga yang lain-lainnya. Masya Allah. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ibu-ibu terdapat pelajaran yang sangat besar bagi kita yang mau untuk belajar. Masya Allah. Ini surga adalah sesuatu yang sangat mulia dan sangat indah yang kita berharap masuk ke dalamnya. Maka kita harus perjuangkan ini. Kita harus perjuangkan dengan cara tadi, sedikit apapun peluang kebaikan, maka kita harus memaksimalkannya. Kita harus memaksimalkan setiap peluang kebaikan. Jangan ditunda, jangan malas, dan juga kita harus senantiasa minta pertolongan kepada Allah SWT agar dimudahkan untuk menjalankan setiap kebaikan. Dan juga kalau keburukan ibu-ibu, tadi sebaliknya berarti seorang itu kalau berbuat buruk, dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Hukumannya itu akan dia lihat. Balasan yang setimpal. Ini berisi bahwasanya kita tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun. Kalau tadi kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kalau sekarang berarti tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqiratil a'mal, fa inna laha minallahi taliban." Jauhilah oleh kalian dosa-dosa yang remeh, dosa-dosa yang kecil. Karena dosa-dosa yang kecil itu dia nanti
akan memiliki seorang yang akan menuntutnya. Jadi nanti akan ada yang nagih, yang menuntut itu pada hari kiamat. Malaikat itu akan mencatat itu. Malaikat itu ada di samping kanan kiri kita ini. Sampai sekarang pun malaikat itu senantiasa ready 24 jam untuk mencatat setiap amal perbuatan kita. Tidak ada yang terluput. Ya ampun, tolak-tolak yang tadi buatan kelihatan gitu. Malaikatnya ini buatan ketok nih. Nah, karena malaikat itu gaib. Gaib niku adalah sesuatu yang tidak kasat di mata, sesuatu yang tidak dapat kita lihat dengan indera kita. Tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita cium, tidak dapat kita sentuh, tidak dapat kita dengar, tidak dapat kita rasakan. Tapi itu ada. Cuman dia tidak kita dapati dengan indera kita. Itu termasuk dalam hal gaib. Tapi malaikat itu ada. Jadi malaikat itu dapat tugas dari Allah untuk mencatat seluruh amal kita. Nanti pada hari kiamat semua itu akan ditampakkan. Semua itu akan ditampakkan. Maka ibu-ibu, niki adalah ayat yang terakhir bahwasanya kita itu tidak boleh untuk mendekati atau melanggar dosa sekecil apapun. Niki semaksimal mungkin kaidah asalnya seperti ini ibu. Umat Islam itu semaksimal mungkin jangan sampai terjatuh ke dalam dosa. Sekecil apapun umat Islam itu berusaha jangan sampai dia terjatuh dalam maksiat dan dosa sekecil apapun. Nah seandainya manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Manusia itu khotok disifati secara tabiatnya itu adalah sering berbuat kesalahan. Manusia itu lah, masya Allah, mungkin dia kalah dengan hawa nafsunya. Jadi musuh kita kan dua kalau nggak setan hawa nafsu. Kadang kita menang dari setan tapi dari hawa nafsu kalah. Kadang kita kalah dari dua-duanya, setan kalah, dari hawa nafsu kalah. Sehingga seorang itu ibu-ibu dia berpeluang untuk terjatuh ke dalam dosa. Seandainya dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terjatuh dalam dosa, kok yuk dia terjatuh juga, maka di situ Allah SWT masih membuka kesempatan bagi kita untuk bertaubat, kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ibu. Allah niku tidak langsung menghukum kita ketika kita niku berbuat dosa dan kesalahan dan maksiat. Masya Allah. Kasih sayangnya Allah niku luar biasa. Manusia niku sering salah, sering maksiat, sering dosa, tapi Allah niku mboten langsung menghukum. Seandainya langsung dihukum ya ajur. Seandainya langsung dihukum ya ajur. Masya Allah. Allah itu membuka kesempatan taubat. Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiul lail. Sesungguhnya Allah itu membentangkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang berbuat dosa di malam hari itu bertaubat. Dan Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang bermaksiat di siang hari itu bertaubat. Sampai kapan? Sampai matahari itu terbit dari arah barat. Masya Allah. Ini adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Tidak ada kata terlambat sebelum nyawa itu sampai di kerongkongan bagi seorang yang mau bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka telah melampaui batas mereka. Dosane kathah, maksiate kathah, tumpuk-tumpuk dosane maksiate. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia adalah Allah, Zat yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka ibu-ibu, Allah niku Maha Kasih Sayang. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau seorang hamba terjatuh dalam dosa, Allah itu siap memberikan ampunan kepadanya. Tinggal manusianya saja mau untuk bertaubat atau tidak. Mau untuk bertaubat atau tidak. Seorang bertobat kepada Allah, Masya Allah, terus dia tobatnya nasuha, bisa jadi keburukannya itu akan berubah menjadi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Taubat nasuha, taubatnya taubat apa? Taubat nasuha. Taubat nasuha itu yang terpenuhi dalamnya 3 syarat. Tunggal, taubat nasuha itu adalah seorang itu harus menyesali perbuatannya. Satu. Jadi harus menyesal gitu. Dia harus menyesal. Ada perasaan bersalah pada dirinya. Wah, kok aku mau kok yo, wis tak tahan, men nerang glendengi, mau gak glendengi. Wis tak lakban mulutnya kok iki tetap baik. Tapi harus menyesal itu. Harus menyesal. Harus ada perasaan bersalah dalam hati. Kemudian setelah menyesal, dia mengaku dia bersalah gitu. Jadi dia mengaku dia bersalah. Menyesal itu berarti dia mengaku bersalah. Kemudian setelah menyesal, dia harus kemudian meninggalkan dosa itu ketika itu juga. Harus ditinggalkan dosa itu seketika itu juga. Maka dia harus kemudian kembali kepada ketaatan. Kemudian yang ketiga adalah dia harus bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Dia harus bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi tadi menyesal, kemudian meninggalkan perbuatan itu, kemudian yang ketiga dia bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, kalau sudah terpenuhi ini berarti dia telah insya Allah, semoga dia tercatat sebagai taubat nasuha. Tambahan 2 syarat waktu, yaitu sebelum nyawa sampai di kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari arah barat. Contoh yang sudah sampai kerongkongan sih, Fir'aun. Fir'aun itu ibu riyen itu sudah mengucapkan amantu, aku beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Tapi ini kapan diucapkan? Ketika nyawanya sudah hampir koet gitu. Sudah hampir meninggal, tenggelam di laut, sudah tenggelam di laut, dia baru mengucapkan itu. Nah, itu sudah tidak bermanfaat lagi ketika nyawa ajal itu sudah di depan mata. Nyawa jadi kerongkongan, sudah tidak bermanfaat taubat manusia. Maka sebelum waktu itu tiba, berarti kesempatan masih ada. Kalau bisa ibu pulang dari sini langsung taubat nasuha, langsung kemudian bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah dengan 3 syarat tadi: menyesal, meninggalkan perbuatan itu, dan bertekad kuat berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau makanya dalam tauladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Nabi itu senantiasa bertobat setiap pagi dan petang. Nabi itu banyak sekali istighfarnya. Nabi itu banyak taubatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekelas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang dijamin masuk surga, yang dosanya itu wah, napa gitu, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Nabi itu sudah dijamin masuk surga, masih banyak istighfarnya, masih banyak taubatnya. Kata Nabi SAW, aku bertaubat minta ampun kepada Allah dalam satu hari itu lebih dari 70 kali. Masya Allah. Nabi itu istighfarnya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Nah, kita sebagai umatnya yang banyak dosa malah hari ini kimuan buatan sampai 70 itu mungkin istighfar itu saya gitu. Ya, kalau setiap selesai sholat istighfar berarti tadi subuh 3, zuhur 3, asar 3, lah tesnya 9. Nah, ini gue ibu-ibu, Masya Allah, Nabi SAW mencontohkan kepada kita untuk beristighfar dan bertaubat selalu. Nabi itu setiap pagi dan petang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengucapkan setiap pagi dan petang dalam doa yang panjang, tapi di dalamnya berisi kandungan Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, aku mengakui seluruh nikmat yang kau berikan kepadaku ya Allah. Hamba mengakuinya ya Allah. Nikmatmu terus berdatangan kepadaku ya Allah. Aku mengakui nikmat itu darimu ya Allah. Tapi ya Allah, di samping itu engkau telah banyak memberikan nikmat kepadaku. Abu ubidzambi. Dan hamba juga mengakui dosa-dosa hamba ya Allah. Nikmatipun panjenengan kata, tapi dosanya kula malah kata sangat ya Allah. Dosa saya banyak. Faghfirli, maka ampunilah saya ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Nah, ini adalah Nabi SAW membaca niki dalam pagi dan petang. Maka ibu-ibu Nabi SAW teladan terbaik kita telah mengajarkan kepada kita
bahwasanya setiap dosa niku setiap hari kita niku harus memperbanyak kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepadanya. Sehingga nanti insya Allah kita akan termasuk dari orang-orang yang akan selamat, orang-orang yang akan bahagia dunia dan akhirat. Insya Allah nantinya dengan kita menjauhi dosa, bersegera menuju ketaatan, timbangan kita akan lebih berat kebaikannya, dan insya Allah nanti kita akan selamat pada hari kiamat, dan insya Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Demikian ibu-ibu aku dapat sampaikan berkaitan dengan penjelasan surat Al-Zalzalah. Semoga dapat bermanfaat, menambah keimanan kita, menambah istiqomah kita, memberikan perubahan kebaikan dalam diri kita, semakin menjadikan kita semakin soleh lagi. Kalau ibu solehah tadi. Dan semoga ilmunya dapat bermanfaat. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana ajma'in an-niyyata wadh-dhurriyyata wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.